Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Komarudin di Maskom Channel. Oke, kali ini aku akan membahas bagaimana caranya menggunakan aplikasi Audacity lengkap dengan fungsi-fungsinya. Untuk kalian yang mungkin masih belajar dan masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, yuk kita ke tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maskom Channel. Oke guys, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Audacity dulu ya. Kita buka dulu aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan Audacity, dan ini adalah tombol-tombolnya yang harus kalian hafalkan ya, agar kalian bisa mengedit nantinya. Jadi di sini ada beberapa tombol yang harus diperhatikan. Di sini ada 6 tombol yang untuk tombol intinya. Di sini ada yang pertama ada record. Jadi ini yang tombol merah ini adalah tombol record. Jadi fungsinya untuk merekam suara ya. Dan di sini ada skip to end. Skip to end itu fungsinya untuk melangkah di track paling akhir. Dan yang ini adalah skip to start. Fungsinya untuk pindah ke paling awal. Kalau ini yang paling akhir, kalau yang ini yang paling awal. Dan ini untuk stop, fungsinya untuk berhenti. Yang ini untuk play, jadi fungsinya untuk mereplay hasilnya nantinya ya. Dan ini untuk pause. Pause ini untuk berhenti sementara. Terus lanjut ke yang ini. Ini adalah selection tool. Fungsinya untuk menyeleksi sebuah track yang mau diedit. Jadi saya contohkan dulu. Di sini saya buka audio sampelnya. Kita buka dulu ya. Di sini saya akan mengambil yang coba ini. Kembali lagi ke selection tool. Nah, di sini saya akan mencontohkan fungsi dari selection tool. Selection tool cara penggunaannya seperti ini. Jadi kita seleksi yang mau kita edit nantinya ya. Jadi klik kiri, terus geser ke sini sampai ada warna putih seperti ini. Nah, berarti ini adalah suara yang mau diseleksi. Atau kita bisa seleksi semuanya dengan menekan Ctrl A atau Ctrl+A ya. Ctrl A, maka akan terseleksi semuanya. Kita undo dulu. Terus yang kedua ini ada envelope tool. Envelope tool ini fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan volume sebuah track. Jadi kalau dirasa rekaman kalian masih volumenya masih rendah, bisa kita naikkan atau turunkan tracknya menggunakan envelope tool. Kita berikan contohnya ya. Klik ini, lalu kita klik di bagian ini, di sini yang mau kita seleksi tadi, yang mana yang mau kita naikkan atau turunkan. Jadi di sini saya klik satu kali, maka akan ada titik seperti ini. Ini kita besarkan, nah, seperti ini, atau kita kecilkan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini baru sekali saya klik, jadi dia ngikut semua. Jadi satu track ikut semua. Nah, bagaimana kalau track untuk frekuensi tertentu yang mau diseleksi? Ya,
kita klikkan yang di sini ya. Di sini kita klik lagi, kita turunkan. Nah, jadi begini. Jadi yang awal nggak ikut atau seperti ini. Nah, seperti ini. Kita besarkan lagi. Kita klik lagi di sini. Mungkin ini yang rendah ya. Kita naikkan. Bisa. Jadi seperti itu. Seperti ini ya. Ya itu nanti sesuai kebutuhan saja ya. Yang mana yang mau dibesarkan volumenya, yang mana yang mau dikecilkan volumenya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Terus lanjut, kita undo dulu. Terus lanjut, ini ada draw tool. Draw tool itu fungsinya untuk menggambar yang ada di track ya. Jadi ketika tampilannya seperti ini kan masih rapat ya, kita tidak bisa menggunakan draw tool. Nah, akan ada, ketika kita klik akan ada peringatan seperti ini, to use draw, zoom in further until you can see the individual sample. Jadi ini intinya dia tidak bisa menyeleksi kalau tidak di zoom dulu ya. Jadi kita zoom dulu. Sampai terlihat notnya. Atau bisa kita gunakan yang ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat notnya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini baru bisa kita gunakan. Nah, ketika ini saya klik, maka not yang ada di sini itu akan naik dan turun semua ya. Jadi seperti ini. Atau bisa kita draw seperti ini. Nah, ini untuk fungsi draw tool ya. Tapi ini sangat jarang, hampir gak pernah saya pakai ya, karena terlalu detail ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita undo dulu. Oke, kita lanjut ke zoom tool, atau bisa ditekan F4. Kita kembali dulu. Zoom in dulu ya. Oke. Kita pergi ke zoom tool. Nah, apa ini fungsinya? Yaitu untuk zoom in atau zoom out sebuah track. Kita bisa pakai zoom tool. Nah, ini akan ada kursornya akan jadi seperti kaca membesar seperti ini ya. Jadi kita klik di sini. Nah, maka dia akan me-zoom in sebuah track. Semakin kita perbesar, maka akan semakin terlihat notnya nanti. Nah, seperti ini. Atau me-zoom out, tinggal kita tekan shift lalu klik kiri. Ya, seperti itu contohnya. Kita zoom in dulu. Oke, selanjutnya ada time shift tool. Time shift tool ini berfungsi untuk menggeser sebuah track ke kanan atau ke kiri. Ya, ketika nanti mungkin ada beberapa track yang akan diedit, mungkin bisa digeser seperti ini ya. Jadi ke kanan, ke kiri. Oke, untuk selanjutnya ini ada, bentar ya, kita undo dulu. Untuk selanjutnya ini ada multi tool. Multi tool itu mewakili fungsi-fungsi yang ada di sini ya, mewakili tombol-tombol yang ada di sini. Dia jadi multi gitu,
bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi ini. Coba kita praktekkan dulu. Kita zoom in dulu. Kita klik yang ini ya, multi tool. Nah, di sini kursornya akan berubah nantinya. Ketika dia berada di atas, maka dia akan berubah menjadi selection tool. Tapi ketika kita ke bawah, dia akan berubah menjadi envelope tool. Dan ketika kita pencet tombol kontrol, maka dia akan berubah menjadi time shift tool ya. Jadi seperti ini, sama. Nah, ini sama ya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi ini playback level. Jadi playback level ini untuk memonitoring audio outputnya. Jadi nanti audio outputnya akan ada indikator di sini ya, berwarna hijau. Jadi seberapa besar dia levelnya, nanti monitoringnya ada di sini, atau dia tampil di sini nanti. Dan yang satunya ini adalah untuk inputnya. Ini untuk monitoring inputnya. Yang ini untuk outputnya, yang ini untuk inputnya. Pas pada waktu recording kali ya. Kalau ini untuk playbacknya ya. Terus yang ini untuk volumenya, untuk membesarkan atau mengecilkan volumenya ya. Kalau kita mau kecilkan, kita geser ke sini, atau kita mau besarkan, kita geser ke sini. Ini juga, ini untuk inputnya, ini untuk playbacknya ya. Jadi volume playback ini dikontrol di sini, dan ini untuk volume inputnya. Terus lanjut lagi, di sini ada cut atau bisa dikontrol X. Jadi tombol gunting ini fungsinya untuk memotong sebuah track. Jadi fungsinya seperti ini ya. Kita seleksi dulu yang mau kita cut. Kalau kita cut, nah maka dia akan hilang seperti ini. Kita undo dulu. Lalu ini untuk copy dan ini untuk paste. Ini untuk copy, yang diseleksi ini kita copy. Kita paste ke sini coba ya. Kita paste Ctrl V. Nah, maka dia akan tampil di sini ya. Sama. Kita Ctrl Z. Dan ini untuk paste atau bisa di Ctrl V. Ini bisa di Ctrl C, ini bisa di Ctrl V. Sama seperti fungsi pada umumnya. Terus yang ini untuk trim audio. Trim audio ini fungsinya untuk kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu ya. Nah, yang trim audio outset selection ini, jadi dia akan memotong atau akan membuang track yang tidak diseleksi. Kita coba praktekkan. Jadi seperti ini. Jadi track yang tidak diseleksi dia akan hilang. Kita undo. Sedangkan yang ini sebaliknya. Jadi track yang diseleksi dia akan hilang. Nah, jadi seperti itu. Kita undo dulu. Yang ini untuk tombol undo, ini untuk tombol redo ya. Terus ini untuk zoom in dan zoom out sama seperti yang ini. Cuma di sini dia bisa langsung diklik di sini. Kalau yang ini kita pakai kontrol keyboard. Dengan kontrol shift nanti bisa dimainkan ya. Terus yang ini fit selection to wave, fungsinya untuk kita praktekkan dulu. Jadi di sini
Kita seleksi ya, kita seleksi, kita coba ya, jadi seperti itu untuk memperbesar tracknya. Zoom toggle ini untuk memperbesar, jadi seperti ini sampai terlihat notnya ya. Oke, untuk selanjutnya ke yang ini ya, playback speed. Jadi playback speed itu adalah sama yang ini ya, sama playback yang ini, cuman bedanya kalau di sini speednya bisa diatur. Jadi contohnya seperti ini ya, kita percepat, maka dia akan semakin cepat ya, semakin cepat dan suaranya akan semakin kecil. Kalau di sini sama aja, jadi nggak akan berubah suaranya. Tapi kalau di sini kita playnya akan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi semakin lambat suaranya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi semakin kesini dia akan semakin melambat dan membesar suaranya. Semakin ke kanan dia akan cepat dan kecil suaranya. Itu perbedaan playback yang ini sama yang ada di sini ya. Terus lanjut ke sini ya, ke menu ini. Nah, ini adalah drivernya untuk Audacity. Jadi kita pilih yang default saja biar nggak ada masalah atau mungkin keterlambatan suara atau latensi ya. Tapi ada juga yang baru yang namanya Windows Direct Sound. Windows Direct Sound ini adalah driver yang baru ya, tapi dia kekurangannya itu tidak semua PC bisa support ke Windows Direct Sound ya. Kalau MMA sudah standarnya, jadi kita pakai MMA saja. Cuman kalau Direct Sound itu kelebihannya biasanya dia lebih mengurangi latensi ya, atau keterlambatan suara. Jadi ketika kita merecord suara dengan apa yang kita dengarkan atau outputnya itu ada keterlambatan itu, atau biasanya dinamakan delay ya. Tapi di sini saya pakai yang MMA saja, atau yang driver bawaan atau driver defaultnya. Untuk yang selanjutnya kita pergi ke recording device. Jadi ini adalah input audio mikrofon yang masuk ke sini ya. Jadi kita pakai input apa, nanti kalau kita pakai contohnya sound card, di sini saya pakai sound card V8, dia akan terdeteksi di sini mikrofon V8. Jadi tergantung, disesuaikan saja nanti teman-teman pakai mikrofon apa, jadi akan terdeteksi di sini ya. Terus ini ada recording channel. Jadi ini ada dua recording channel, jadi ada mono dan stereo. Di sini saya pakai yang stereo saja. Untuk selanjutnya ke playback device. Jadi playback device ini adalah output dari recording device. Kalau ini adalah inputnya, nah di sini adalah outputnya. Jadi outputnya mau ditaruh di mana nanti? Pakai speaker apa ya? Kalau kita pakai speaker eksternal ya pilih yang speaker yang high definition audio. Tapi kalau kita pengen outputnya ke headphone ya pilih yang headphone ya. Kalau headphonenya dicolokkan ke V8, nah jadi seperti ini. Nah ini ada speaker V8, jadi pilih yang speaker V8 seperti ini ya. Biar apa tujuannya? Biar suara
pada saat waktu kita nge-record suaranya nggak bocor atau terdengar dari luar. Jadi suaranya tuh nggak mantul pada waktu kita merecord. Itu alasan kenapa saya pakai headphone atau headset. Lanjut lagi, di sini ada menu. Nah, ini untuk mengatur volumenya, dan ini untuk mengatur volume yang kiri apa yang kanan gitu ya. Kalau kita seret ke sini berarti kita pilih yang kanan. Kalau yang sini berarti kita pilih yang kiri. Jadi seperti itu. Terus lanjut kita ke project rate ini ya. Project rate ini adalah nilai frekuensinya. Jadi kita bisa pilih di sini, tapi saya pakai yang default saja karena setelan default itu biasanya yang direkomendasikan, jadi saya pilih yang default saja. Terus ini ada snap to di sini ada nearest dan prior. Ini nggak pernah saya pakai, jadi kita skip aja ya. Terus ada lagi yang ini adalah waktunya ya. Kita coba seleksinya ke kanan terus ke kiri ya, dari kanan ke kiri ya. Maka yang jalan yang ini, tapi kalau dari kiri ke kanan, nah maka yang jalan yang ini ya. Jadi seperti itu. Terus ada lagi yang ini untuk satuannya second ya, atau detik. Ketika kita play dia akan berjalan ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Mascom Channel. Oke, itulah fungsi-fungsi dari Audacity yang bisa saya share ke kalian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian ya, yang masih bingung bagaimana cara mengoperasikan apa yang ada di Audacity ini. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti bisa nonton video ini sampai habis ya. Oke, itu adalah tadi sedikit ulasan tentang Audacity, tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Audacity. Buat kalian yang masih bingung bagaimana cara mengaplikasikan Audacity ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk season kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Selamat berkarya. Wassalamualaikum and see you on the next video.